Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai proyek akhir tentang perusahaan ruang guru yang bergerak di bidang education. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, ada Ilham Wahyudi dengan NIM akhir 271. Yang kedua, saya sendiri, Nailah Ramadhani dengan NIM akhir 279. Yang ketiga, ada Maida Hoirunisa dengan NIM akhir 287. Yang keempat, ada Nanda Rifkiana dengan NIM akhir 295. Dan yang terakhir, ada Ahmed Firdaus dengan NIM 304. Selanjutnya, materi yang pertama, introduction, akan disampaikan oleh Ilham Wahyudi. Dipersilahkan. Introduction. Satu, profil umum Ruang Guru PT Ruang Raya Indonesia didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman. Perusahaan edtech terbesar di Indonesia berbasis di Jakarta. Misi, memperluas akses pendidikan berkualitas lewat teknologi. Kemudian untuk poin 2 ada produk dan layanan. Nah, Ruang Guru ini menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di era digital, baik bagi mahasiswa, siswi, guru, hingga tenaga kerja. Beberapa di antaranya, yang pertama itu ada aplikasi Ruang Guru, di mana menyediakan banyak video pembelajaran seperti video soal yang bisa diterima oleh penggunanya. Kemudian kedua ada Brain Academy. Di sini sebagai layanan bimbingan belajar yang menggabungkan metode offline dan juga online. Yang ketiga ada Skill Academy, di mana dia sebagai platform pelatihan kerja online untuk pengembangan keterampilan profesional, termasuk khusus kursus bersertifikat dalam berbagai bidang seperti pemasaran digital, keuangan, hingga bahasa asing. Kemudian yang keempat, ada RoboGuru. Di sini RoboGuru itu sebagai fitur berbasis kecerdasan buatan, yaitu AI yang memungkinkan siswa untuk foto soalnya dan mendapatkan jawaban serta penjelasan yang rinci. Kemudian yang kelima ada ruang les dan privat. Di sini mereka sebagai marketplace les privat yang mempertemukan siswa dengan guru sesuai kebutuhan dan juga lokasi. Dan yang terakhir ada kerjasama pemerintah. Di sini program kerjasama dengan berbagai pemerintah daerah dan kementerian untuk menyediakan akses pembelajaran gratis bagi siswa yang dari keluarga kurang mampu. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu cakupan dan pengaruh, Ruang Guru telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa dengan lebih dari 40 juta pengguna aktif yang tersebar di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Lebih dari 300 guru telah bergabung dalam platform ini, mencakup lebih dari 100 mata pelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Perusahaan ini juga telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi, antara lain yang pertama yaitu Solver of MIT, yang kedua Atlassian Prize, yang ketiga ada UNICEF Innovation to Watch, yang keempat ada Google Launchpad Accelerator, yang kelima ada ITU Global Industry Award, yang keenam ada Forbes 30 Under 30 Asia. Dari sisi pendanaan, Ruang Guru sendiri berhasil menarik minat investor besar seperti General Atlantic dan Tiger Global yang menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap model bisnis dan misi sosial perusahaan ini. Poin keempat, visi dan misi. Visi Ruang Guru adalah mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Artinya, Ruang Guru ingin memastikan setiap anak di Indonesia dan wilayah sekitar mendapatkan akses pendidikan yang terbaik tanpa terkecuali. Untuk mencapai visi tersebut, Ruang Guru menjalankan misi utama. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital terkini agar pembelajaran bisa lebih mudah diakses dan efektif. Yang kedua, mendukung para guru dengan pelatihan dan sumber daya agar kualitas pengajaran meningkat. Yang ketiga, menjadi solusi alternatif berpendidikan yang dapat menjangkau siswa di berbagai kondisi, termasuk yang sulit dijangkau oleh sekolah konvensional. Lalu yang poin kelima,
alasan memilih ruang guru, yaitu yang pertama ada dampak nyata di dunia, yang kedua itu inovatif dan berbasis teknologi, lalu tim ruang guru yang profesional, yang keempat ada budaya kerja yang progresif, lalu selanjutnya ada berkontribusi sosial yang luas, lalu yang terakhir ada mendukung pengembangan karir anak muda. Oke, materi selanjutnya mengenai strategies for innovation. Untuk saat ini, dalam industri education teknologi yang dinamis, ruang guru terus berinovasi untuk menjawab tantangan pendidikan digital. Mengacu pada teori Paul Trott 2017, ada beberapa sumber inovasi yang dimanfaatkan ruang guru. Yang pertama, inovasi berbasis pengguna, di mana produk yang dikembangkan berdasarkan masukan langsung dari siswa dan guru. Kemudian contohnya itu seperti RoboGuru, di mana di dalam RoboGuru sendiri menjawab soal-soal instan dari unggahan para pengguna. Kemudian yang kedua ada R&D internal. Di sini tim internal dikembangkan sistem pembelajaran adaptif berbasis AI. Dan yang kedua, materi disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan siswa. Selanjutnya, ada intrapreneurship, di mana karyawan diberi ruang berinovasi, contohnya seperti Brain Academy untuk peluncurannya. Dan kemudian inovasi itu dibentuk layanan gabungan antara offline dan juga online. Yang keempat, ada kolaborasi eksternal, di mana kerjasama dengan institusi pendidikan, pemerintah, dan juga organisasi global. Kemudian yang kedua itu perluas akses dan kualitas konten pembelajaran. Dan yang terakhir ada benchmarking kompetitor. Di sini mengamati juga adaptasi strategi education and teknologi global seperti BJUS dan Khan Academy. Juga menerapkan elemen interaktif, ISD, dan sistem gamifikasi. Selanjutnya mengenai new strategies for innovation. Yang pertama ada kolaborasi internasional. Di sini itu kita bermitra dengan universitas dan juga organisasi global. Dan yang kedua, mempercepat adopsi teknologi dan metode pembelajaran baru. Yang kedua, ada inovasi yang terbuka. Yang pertama itu platform kolaboratif antara guru, siswa, dan juga konten kreator. Yang kedua, itu meningkatkan variasi dan integrasi materi pembelajaran. Dan poin yang ketiga itu inovasi yang berbasis data, di mana di sini mengembangkan sistem analitik, perilaku belajar pengguna, juga menghasilkan fitur personalisasi yang lebih akurat dan responsif. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat itu ada R&D interdisipliner. Di sini kita melibatkan bidang neuroscience, psikolog, desain instruksional, dan lain-lain. Dan juga meningkatkan efektivitas pengalaman belajar secara holistik. Dan yang terakhir ada program entrepreneur yang di dalamnya ada kebijakan inkubasi, ide internal bagi karyawan, dan juga mendorong inovasi internal, juga mempercepat pengembangan layanan. Nah, Ruang Guru telah berhasil menerapkan berbagai inovasi internal dan eksternal. Namun, untuk meningkatkan daya saingnya di era transformasi digital seperti saat ini, itu diperlukan strategi lanjutan seperti yang pertama mungkin pemanfaatan analisis datanya seperti apa, terus kolaborasi internasionalnya, dan juga komitmen kuat terhadap inovasi.
Yang berikutnya ada produk innovation. Eh, Inovasi produk saat ini ada yang pertama yaitu inovasi incremental. Inovasi incremental adalah peningkatan kecil pada produk yang sudah ada untuk menambah nilai tanpa mengubah struktur dasarnya. Contohnya, ada ruang guru menambahkan fitur adapto dan zona latihan untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Yang kedua, ada inovasi arsitektural. Inovasi arsitektural adalah perubahan dalam cara komponen produk diatur dan berinteraksi untuk menciptakan nilai baru. Contohnya, ruang guru menyatukan layanan seperti ruang belajar dan robo guru dalam satu super app, sehingga pengalaman belajar lebih efisien dan terpadu. Lalu ada inovasi produk baru itu sendiri. Yang pertama ada inovasi radikal. Inovasi radikal adalah penciptaan produk atau teknologi baru yang mengubah cara kerja industri. Contohnya ruang guru for kids yang menghadirkan ekosistem digital terpadu untuk anak usia dini. Berbeda dari platform belajar biasa yang fokus SD sampai SMA, inovasi ini membuka pasar baru dan memperluas jangkauan layanan. Yang berikutnya ada inovasi disruptif. Inovasi disruptif adalah solusi baru yang lebih sederhana atau murah, menggeser pemain lama dengan menjangkau pasar yang kurang terlayani. Contohnya ruang guru on the go, memungkinkan belajar tanpa internet, dan akuisisi Source membawa ruang guru ke ranah global, mengubah model bimbingan studi luar negeri. Selanjutnya, service innovation. Service innovation saat ini ada beberapa. Yang pertama, ruang belajar, platform belajar online komprehensif untuk siswa SD hingga SMK, menyediakan video kelas online, latihan soal, dan ujian simulasi. Yang kedua, Brian Academy Online, program yang fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, ruang guru privat, layanan les privat online dan offline dengan pilihan guru berpengalaman. Dengan keterampilan terutama keterampilan digital dan abad ke-21. Yang kelima, fitur-fitur belajar online meliputi zona belajar, playlist rangkuman, adaptor, ruang belajar website ranking, Liga XP, lebar belajar, serta fitur interaktif seperti live teaching, ranking, dan games edukasi. Service innovation terbaru yang pertama ada integrasi AI, mengembangkan teknologi AI untuk personalisasi pembelajaran dan penyesuaian materi dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, platform interaktif, berupaya membuat platform yang lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, peningkatan robo guru, melanjutkan pengembangan pemecah soal AI dengan fungsi pencarian foto yang lebih baik, diskusi, dan penambahan video penjelasan konsep. Yang keempat, ekspansi internasional, telah memperluas operasi ke Vietnam, Kionguru, dan Thailand Stardi, serta mempertimbangkan ekspansi ke Filipina. Yang kelima, fitur kolaborasi, mengembangkan fitur yang memungkinkan siswa belajar bersama teman atau guru secara online. Selanjutnya, operasi and proses. Inovasi saat ini ya pemanfaatan data dan analitik untuk personalisasi. Ruang guru memanfaatkan data analitik secara ekstensif untuk memahami perilaku belajar siswa. Ini memungkinkan mereka mengoptimalkan penyajian materi, merekomendasikan kursus yang relevan, dan mengalokasikan sumber daya guru secara lebih efektif. B. Pemanfaatan teknologi untuk dukungan pelanggan. Mereka menggunakan teknologi seperti chatbot bertenaga AI dan sistem tiket otomatis. Hal ini bertujuan untuk menangani pertanyaan pelanggan
yang umum sehingga tim dukungan dapat fokus pada masalah yang lebih kompleks, meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. C. Pengelolaan konten scalable. Mengingat jumlah konten yang masif, jutaan video dan soal latihan, Ruang Guru memiliki proses yang sangat efisien dalam pembuatan kurasi dan distribusinya. Ini melibatkan penggunaan template standar, alur kerja, produksi terstruktur, dan sistem manajemen aset digital yang kuat. Selanjutnya, inovasi baru yang A, peningkatan integrasi sistem internal. Dengan mengakuisisi dan mengembangkan berbagai produk, Ruang Guru kini berfokus pada integrasi sistem back-end mereka. Tujuan adalah memastikan data mengalir mulus antar unit bisnis, menciptakan pandangan 360 derajat tentang pelanggan dan operasional, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan alur kerja yang lebih efisien antar divisi. B. Pengembangan pusat data dan infrastruktur. Untuk mendukung pertumbuhan pengguna dan volume data yang besar, Ruang Guru terus berinvestasi pada infrastruktur cloud yang lebih tangguh dan skabel. Ini termasuk implementasi praktik DevOps yang lebih matang untuk deployment yang lebih cepat dan pemeliharaan sistem yang lebih efisien. C. Otomasi proses keuangan dan pelaporan. Dengan volume transaksi yang signifikan, Ruang Guru kemungkinan sedang mengotomatisasi lebih banyak proses akuntansi, pembayaran, dan pelaporan keuangan. Ini akan meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kepatuhan dan aspek finansial mereka. Lalu selanjutnya ada bisnis model. Bisnis model saat ini yang diterapkan oleh Ruang Guru, yang pertama ada model pendapatan berlangganan. Pendapatan Ruang Guru mayoritas berasal dari penjualan paket berlangganan untuk diakses ke berbagai fitur. Yang kedua, ada pemanfaatan data dan teknologi. Ruang Guru mengumpulkan dan menganalisis data pengguna untuk memahami perilaku belajar dan mengembangkan fitur-fitur baru. Yang ketiga, ada kemitraan dan kolaborasi. Ruang Guru juga aktif berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten untuk meningkatkan akses pendidikan. Bisnis model baru yang diterapkan oleh Ruang Guru yaitu yang pertama ada peningkatan personalisasi pembelajaran, yaitu menggunakan AI yang lebih canggih untuk menganalisis gaya belajar, kekuatan, dan kelemahan setiap siswa. Yang kedua ada gamifikasi yang lebih mendalam, yaitu memadukan elemen edukasi dan hiburan secara lebih mendalam dengan dapat ditingkatkan dengan metaverse learning atau pengalaman belajar berbasis virtual reality atau VR. Yang ketiga ada integrasi dengan pendidikan formal. Ruang Guru harus membangun kemitraan yang lebih erat dengan sekolah dan universitas untuk mengintegrasikan platform mereka sebagai bagian dari kurikulum resmi. Selanjutnya ada produk dan brand strategi. Produk saat ini Ruang Guru yaitu yang pertama ada platform belajar utama, yang salah satunya adalah Ruang Belajar, produk andalan yang menyediakan video pembelajaran interaktif, latihan soal, rangkuman, dan kuis untuk SMP, SMA, dan SMK. Lalu yang kedua ada layanan bimbingan belajar, contohnya seperti RoboGuru, yaitu tanya jawab soal dengan bantuan AI dan komunitas. Lalu ada ruang les privat, yaitu bimbingan belajar tatap muka offline dengan guru. Yang ketiga ada Skill Academy, yaitu platform kursus online untuk pengembangan keterampilan praktis dan new produk dari Ruang Guru untuk kedepannya yaitu Learning Paths dengan AI, yaitu melampaui rekomendasi konten dasar
AI akan menganalisis gaya belajar, kekuatan, kelemahan, kecepatan belajar, bahkan preferensi emosional siswa. Yang kedua ada learning experience dengan konsep teknologi augmented reality, AR atau VR untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan interaktif, terutama untuk mata pelajaran sains, sejarah, dan geografi. Yang ketiga ada kelas inklusif dan disabilitas, yaitu modul belajar dengan subtitle, audio, narasi, dan konten untuk pelajar tunanetra, tuli, dan kebutuhan khusus lainnya. Brand saat ini yang dipakai oleh ruang guru yaitu brand positioning, inovatif dan modern. Ruang guru selalu ingin terlihat sebagai pelopor yang memanfaatkan teknologi terbaru untuk pendidikan yang kedua dan berkualitas, menekankan kualitas konten, pengajar, dan kurikulum yang disusun secara profesional. Yang kedua ada logo dan identitas, modern, dinamis, mencerminkan teknologi dan pertumbuhan. Warna biru pada lambang ruang guru yang dominan sering dikaitkan dengan kepercayaan dan profesionalisme. Yang ketiga ada brand ambassador, melibatkan tokoh-tokoh muda inspiratif, selebriti, atau bahkan siswa berprestasi untuk menarik perhatian dan membangun kredibilitas. New brand yang kedepannya akan harusnya dipakai oleh orang guru yaitu ada pemanfaatan tren media sosial terkini, yaitu mengikuti dan mengadaptasi tren-tren media sosial terbaru, misalnya format video pendek, live streaming interaktif. Dan tujuannya yaitu untuk mempertahankan relevansi merek di kalangan anak muda. Yang kedua ada membangun komunitas belajar, menciptakan dan memelihara komunitas yang kuat di antara pengguna, guru, dan orang tua, di mana mereka dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung. Yang ketiga ada program brand ambassador yang diperluas, yaitu melibatkan lebih banyak siswa berprestasi atau figur inspiratif sebagai duta atau brand ambassador ruang guru untuk menyebarkan pesan positif tentang pendidikan. Dan yang terakhir ada ekspansi global yang berkelanjutan, yaitu memperkuat posisi pasar di Vietnam dan Thailand, serta mencari peluang ekspansi ke negara-negara lain di Asia Tenggara atau bahkan di Eropa. Selanjutnya, Organizational Resources and Infrastructure. Berdasarkan analisis terhadap ruang guru, saat ini platform ini telah melayani lebih dari 40 juta pengguna di 3 negara dengan teknologi hemat bandwidth dan akses offline yang sangat membantu siswa di daerah dengan koneksi internet terbatas. Ruang guru juga memiliki jaringan mitra yang luas dan sumber daya manusia profesional yang mendukung pelatihan guru dan pengembangan keterampilan. Infrastruktur digitalnya scalable dan mendukung layanan live teaching serta akses internet gratis di beberapa wilayah. Sebagai rekomendasi pengembangan, ruang guru dapat mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan ke negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina dengan menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan lokal. Pengembangan teknologi canggih seperti tutor berbasis AI dan kelas virtual dengan virtual reality juga bisa meningkatkan pengalaman belajar yang lebih personal dan imersif. Selain itu, penguatan infrastruktur digital dan pelatihan di daerah yang masih kekurangan fasilitas, serta kolaborasi lebih erat dengan pemerintah dan sektor swasta untuk integrasi ke sistem pendidikan nasional akan semakin memperkuat posisi ruang guru sebagai platform pendidikan digital yang inklusif dan inovatif. Selanjutnya ada schedule of activities. Yang pertama jadwal inovasi. Januari sampai Februari ada studi tren. Maret sampai April ada riset pengguna. Mei sampai Juni mapping kebutuhan. Juli sampai Agustus prototipe. September uji coba. Oktober peluncuran. November kemitraan dan pelatihan. Desember pameran dan evaluasi. Selanjutnya dibawakan oleh Ahmed. Lalu selanjutnya ada prinsip Gaynor. Prinsip Gaynor terdapat ada 5, yaitu yang pertama ada proses. Di dalam proses itu terdapat ide, lalu konsep,
pengembangan, implementasi, dan komersialisasi. Yang kedua ada budaya, yaitu kolaborasi lintas tim dan pelatihan massal. Yang ketiga ada sumber daya. Di sumber daya terhadap ada orang, waktu, informasi, finansial, dan kemitraan. Lalu kepemimpinan ada CTO, VP kemitraan, kepala pelatihan, dan manajer produk. Lalu ada yang terakhir ada evaluasi, pameran, monitoring, dan evaluasi dampak. Tujuannya yaitu meningkatkan akses, kualitas, dan kolaborasi pendidikan secara inklusif dan berkelanjutan. Contoh inovasinya AI Learning Assistant, fitur adaptif berbasis kecerdasan buatan untuk pengalaman belajar personal, rekomendasi, dan feedback real time. Kemudian untuk conclusion-nya itu Ruang Guru menjadi pelopor education and technology di Asia Tenggara berkat strategi inovasi menyeluruh seperti inovasi berbasis pengguna, R&D internal, kolaborasi, dan benchmarking global. Mereka memadukan misi sosial dan juga model bisnis berkelanjutan lewat personalisasi, diversifikasi produk, serta akuisisi scooters dan kala nanti. Inovasinya meliputi AI, gamifikasi, AR atau VR, dan konten offline, mencerminkan prinsip inovasi Gaynor yang sistematis dan juga terstruktur. Lalu yang berikutnya ada rekomen. Yang pertama, memperkuat inovasi berbasis AI, kembangkan AI asisten yang adaptif, mampu menyesuaikan materi dengan gaya belajar dan performa siswa. Yang kedua, ada integrasi ke pendidikan formal, jalin kerjasama lebih erat dengan sekolah dan universitas agar ruang guru menjadi bagian dari kurikulum resmi. Yang ketiga, ada fokus pada segmentasi khusus dan inklusif, sediakan konten untuk siswa berkebutuhan khusus dan daerah Triti dengan akses offline, subtitle, audio, dan visual inklusif. Selanjutnya, ekspansi global strategis, masuki pasar negara berkembang Afrika dan Asia Selatan lewat model B2B sebelum B2C. Tingkatkan gamifikasi dan AR atau VR, perluas penggunaan elemen game dan teknologi imersif untuk pengalaman belajar yang seru dan interaktif, bangun komunitas belajar, fasilitasi forum, webinar, dan fitur komunikasi untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Yang terakhir, evaluasi dampak dan ketahanan bisnis. Lakukan evaluasi berkala atas inovasi dan pastikan model bisnis tetap adaptif terhadap perubahan tren. Sekian dari kelompok kami mengenai perusahaan Ruang Guru yang bergerak dalam bidang education and technology. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.